Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Biomedik 2. Dan kali ini perkenalkan nama saya Yudi Adnan akan membahas tentang konsep dasar patologi dan patofisiologi. Apa itu patologi? Patologi ini adalah istilah yang berasal dari Yunani. Patologi terdiri atas dua suku kata. Yang pertama adalah pathos yang berarti penyakit atau menderita. Kemudian yang kedua adalah logos yang berarti ilmu pengetahuan. Berarti pathos dan logos ini adalah ilmu tentang penyakit atau ilmu penderitaan, sehingga patologi bisa diartikan secara luas, yang berarti ilmu yang mempelajari tentang penyakit yang disebabkan oleh karena adanya perubahan struktur dan fungsi sel dan jaringan tubuh. Nah, patologi ini berkembang sejak Rudolf Virchow dalam penelitiannya menemukan bahwa bagian terkecil dari tubuh manusia itu adalah sel, ya, pada tahun 1821. Nah, perubahan sel yang diamati melalui mikroskop itu memberikan pengetahuan kepada kita, khususnya tenaga kesehatan, tentang penyakit yang terjadi pada seseorang. Jadi perubahan tersebut dapat menyebabkan kelainan struktur dan gangguan fungsi tubuh yang berwujud penyakit. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat bahwa ya, jika terjadi kelainan struktur pada kelenjar pankreas, maka akan terjadi perubahan fungsi dari pankreas tersebut. Nah, fungsi dari pankreas ini adalah memproduksi insulin. Jadi jika terjadi kelainan fungsi daripada pankreas, maka terjadilah penurunan produksi insulin. Penurunan produksi insulin ini dikenal sebagai penyakit diabetes mellitus. Nah, selanjutnya, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai patologi, maka kita harus memahami aspek dasar dari terjadinya sebuah penyakit. Nah, apabila kita melihat pasien yang datang ke rumah sakit, maka kita akan berpikir bahwa apa kira-kira yang menyebabkan pasien tersebut menderita penyakit. Nah, otomatis ya, penyebab terjadinya penyakit kan ini ada berbagai macam ya, atau disebut dengan etiologi. Jadi etiologi itu adalah sebab dari suatu penyakit atau serangkaian peristiwa yang menyebabkan sakitnya penderita. Jadi para ahli telah menyimpulkan bahwa secara umum etiologi penyebab penyakit itu ada 4. Yang pertama adalah kelainan genetik, kemudian yang kedua adalah agen infeksi seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur. Kemudian yang ketiga adalah adanya bahan kimia dan radiasi, dan yang keempat adalah adanya trauma atau rudu paksa. Nah, itu ya. Kemudian kita tidak berhenti berpikir bahwa penyebab terjadinya penyakit dari pasien, tapi kita lebih memperluas pemikiran kita tentang bagaimana proses terjadinya penyakit tersebut atau disebut dengan patogenesis. Nah, patogenesis di sini kita bisa melihat contoh dari penyakit TBC. Penyakit TBC itu ya etiologisnya adalah yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, orang yang menderita penyakit TBC ini akan menularkan uh, bakteri ini melalui air droplet ke orang lain, sehingga orang lain ini akan menderita, akan mengalami kerusakan pada paru-paru, mengalami batuk, ya, mengalami perdarahan, ya, dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dengan patogenesis. Sedangkan penyakit itu akan mengakibatkan perubahan bentuk organ yang dapat kita amati. Misalnya, orang yang menderita penyakit jantung itu akan mengalami pembengkakan pada kaki atau edema pada kaki. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya, eh, orang yang menderita penyakit ini memiliki tanda dan gejala klinis. Ya. Tanda ini adalah manifestasi penyakit yang secara objektif yang dapat diamati seperti batuk, diare, muntah, ya, dan gejala-gejala yang lain atau tanda-tanda yang lain. Sedangkan apa itu gejala? Gejala itu adalah perubahan secara subjektif yang tidak dapat diamati oleh orang lain. Itu perbedaannya ya. Jadi tanda itu bisa diamati oleh orang lain, sedangkan gejala itu tidak dapat diamati oleh orang lain.
tetapi tanda dan gejala ini bisa datang secara bersamaan. Nah, itu. Setelah kita membahas tentang etiologi, patogenesis, dan tanda dan gejala, dan juga komplikasi, maka kita bisa lihat hubungan dari keempat istilah tersebut dari sebuah penyakit. Ya, misalnya ada orang yang menderita penyakit furunkel atau bisul, etiologisnya atau penyebab penyakitnya adalah adanya Staphylococcus aureus, ya, sehingga mengakibatkan peradangan. Peradangan ini adalah disebut dengan patogenesisnya. Nah, tanda dan gejala yang muncul pada penderita ini akan terlihat adanya furunkel atau bisul, nah, itu ya. Jadi penyakit apabila tidak ditangani secara serius maka akan mendatangkan penyakit-penyakit yang lain atau disebut dengan komplikasi. Nah, biasanya furunkel ini atau bisul ini akan mengakibatkan penyakit septikemia atau keracunan darah. Ya, keracunan darah ini bisa mengakibatkan kematian. Nah, selanjutnya contoh yang lain dari kanker paru. Etiologis penyebab kanker paru itu adalah rokok, ya, asap rokok. Nah, patogenesisnya atau proses terjadinya penyakit tersebut bisa dikatakan sebagai mutasi gen. Ya, tanda atau gejala klinis yang dialami oleh pasien adalah kanker paru, dan kanker paru ini bisa mengakibatkan penyakit lain atau komplikasi seperti kanker otak dan kanker tulang. Sekarang kita membahas tentang patofisiologi. Ya, patofisiologi ini berbeda dengan patogenesis. Kalau patogenesis ini mempelajari tentang bagaimana masuknya penyakit ke dalam tubuh, patofisiologi ini mempelajari tentang aspek dinamik dari proses penyakit, atau patofisiologi ini mempelajari proses terjadinya perubahan atau gangguan fungsi tubuh akibat suatu penyakit. Kita lihat contoh, seperti penyakit tukak lambung atau luka pada lambung. Nah, patofisiologinya itu diawali dengan meningkatnya asam lambung atau banyaknya konsumsi alkohol dari pasien. Nah, sehingga mengakibatkan sel epitel hancur. Ya, sel epitel itu adalah eh, sel yang berfungsi dalam pertahanan tubuh. Ya, sehingga apabila sel hancur, sel epitel hancur, maka akan mengakibatkan pepsin ini meningkat. Ya, mukosa lambung hancur, ya, sehingga kapiler atau pembuluh darah kapiler dan pembuluh darah vena ini juga hancur sehingga mengakibatkan luka. Nah, begitupun juga jika histamin ini meningkat, maka akan terjadi vasodilatasi sehingga plasma darah bocor dan mengakibatkan luka pada lambung. Kemudian proses yang lainnya itu adalah motilitas lambung itu akan meningkat. Motilitas ini adalah kemampuan organ untuk memindahkan makanan ke tempat yang lain. Jika aktivitas ini meningkat, maka terjadi perdarahan dan juga akan terjadi tukak lambung. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya dalam perkembangannya, patologi ini berkembang sangat pesat sekali, sehingga sampai sekarang ya pembagian patologi terdiri atas 4 bagian. Ya, yang pertama adalah patologi anatomi. Ya, patologi anatomi itu adalah patologi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan sel, organ, atau jaringan tubuh. Ya. Adapun jenis pemeriksaan dari patologi anatomi ini terdiri atas 2 jenis. Yang pertama adalah histopatologi. Ya, jadi bagian dari ilmu patologi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan jaringan tubuh. Ya, misalnya kita ingin memeriksa atau kita ingin melihat apakah pasien tersebut menderita penyakit liver, maka diambillah bagian terkecil dari hati. Ya, itu ya. Nah, prosesnya disebut dengan biopsi. Ya, biopsi ini adalah prosedur medis berupa pengambilan sampel kecil dari jaringan untuk diperiksa di bawah mikroskop. Ya, itu ya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah sitopatologi. Ya, sitopatologi ini adalah bagian dari ilmu patologi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan sel yang didapat atau diambil. Ya, sebagai contoh, ya, pemeriksaan sel neoplasma, ya, untuk membuktikan bahwa apakah
sel tersebut termasuk dalam kategori ganas ataupun juga jinak. Nah, selanjutnya adalah patologi klinik. Patologi klinik ini mempelajari atau mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan biokimia tubuh, sehingga bahan pemeriksaannya berupa urin, darah, dan cairan tubuh yang lainnya. Ya, pemeriksaan patologi klinik ini biasa kita mendengar istilah PCR ya, dan istilah rapid test ya, yang mengambil darah ataupun juga sampel atau cairan-cairan tubuh yang lain untuk mendiagnosa penyakit COVID-19. Nah, selanjutnya adalah patologi forensik. Ya, patologi forensik ini adalah ilmu patologi eh, yang menjelaskan tentang sebab kematian seseorang. Ya, biasa kita lihat di televisi atau di media yang lainnya, ada orang yang meninggal dunia karena bunuh diri. Ini biasanya pihak yang berwajib melakukan pemeriksaan ataupun juga kegiatan patologi forensik untuk mengidentifikasi apakah uh, orang tersebut meninggal karena bunuh diri ataukah karena dibunuh. Nah, kemudian patologi molekuler. Ya, patologi molekuler ini adalah ilmu patologi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan struktur kimiawi atau molekul. Ya, sebagai contoh dalam mendiagnosa penyakit sickle cell, yaitu penyakit di mana kondisi molekul hemoglobin dalam kondisi abnormal. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita ingin mempelajari apa kira-kira manfaat dari patologi ini. Ya. Secara garis besar sudah kita pahami bahwa patologi itu bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab sebuah penyakit sehingga akan memberikan petunjuk kepada petugas kesehatan ya, untuk melakukan program pencegahan, pengobatan, dan perawatan terhadap penyakit yang diderita pasien. Nah, secara lebih rinci, ya, manfaat dari mempelajari patologi itu yang pertama adalah membantu menegakkan diagnosis. Ya, membantu menegakkan diagnosis. Nah, apabila kita sudah melakukan pemeriksaan awal, yaitu anamnesa dan pemeriksaan fisik, jadi untuk lebih meyakinkan dokter ataupun juga tenaga kesehatan bahwa pasien ini menderita penyakit tertentu, maka dilakukanlah pemeriksaan patologi. Ya, misalnya pengambilan sampel tadi ya. Yang selanjutnya adalah menentukan derajat dan aktivitas penyakit. Jadi melalui pemeriksaan patologi, baik itu patologi klinis maupun patologi anatomi, kita dapat menentukan apakah penyakit tersebut sudah masuk dalam kategori parah. Ya. Apakah penyakit tersebut sudah masuk ke dalam kategori akut. Ya. Apakah sel tersebut masuk dalam kategori ganas ataupun jinak. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya identifikasi penyakit asimptomatik. Ya. Asimptomatik ini adalah suatu kondisi di mana seorang penderita itu tidak mengalami tanda dan gejala dari penyakit tersebut. Nah, sekarang kan banyak sekali orang yang menderita COVID-19 tapi tidak mengalami tanda dan gejala. Oleh karena itu, maka dilakukanlah pemeriksaan patologi klinik ya melalui pemeriksaan rapid test dan PCR ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya apabila kita mengidentifikasi lebih awal dari penyakit tersebut, maka kita bisa menghindari faktor risiko penyakit COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir tentu saja pemeriksaan patologi anatomi ini atau patologi klinis ini itu merupakan bagian daripada proses screening yang memisahkan antara orang yang reaktif dan orang yang non-reaktif. Nah, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam beraktivitas, kita sering sekali mendengar kata jejas ya atau luka. Nah, di mana jejas ini adalah kondisi di mana sel dan jaringan kita mengalami kondisi yang tidak normal. Nah, kondisi yang tidak normal dari sel dan jaringan ini akan mengakibatkan sel dan jaringannya akan beradaptasi, ya, beradaptasi dan juga melakukan degenerasi, kemudian akan melakukan aktivitas peradangan, dan juga tentunya akan mengakibatkan neoplasma atau penyakit kanker. Ya. Sehingga apabila adaptasi, degenerasi, peradangan maupun neoplasma
ini tidak mampu dilakukan oleh sel, maka akan mengakibatkan kematian sel atau jaringan. Nah, demikian penjelasan dari patologi dan patofisiologi yang sempat saya bawakan. Materi ini saya sudah rangkum dalam sebuah paper yang berjudul Konsep Dasar Anatomi, Patologi, dan Fisiologi, dan silahkan kalian membaca paper ini untuk lebih memperkaya hasanah keilmuan kalian mengenai patofisiologi dan patologi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.